apalagi orang alor pada umumnya, itu tidak asing dengan narasumber kita kali ini. Karena beliau ini adalah seorang ahli di bidang broadcasting atau seorang ahli di bidang penyiaran. Dan langsung saja kita sambut narasumber kita, Kak Tresa Manehat SIP. Halo Kak Tresa. Halo sahabat madrasah, halo juga Kak. Mengajak yuk Tresa, ayo kita siaran. Saya tidak mau, soalnya saya bayangkan kakak ya. Kalau kita sendirian bicara sama mikrofon, aduh betapa susahnya. Saya tuh sampai menangis. Aduh, tidak bisa. Masa saya harus ngomong sendiri, kayak minta maaf kayak orang gila begitu ngomong sendiri. Ya kalau kadang 12 tahun Kak Tresa di RRI. Tentu ada suka dukanya dong Kak sebagai seorang penyiar di RRI seperti itu. Apalagi tadi Kak Tresa sempat singgung, Kak Tresa pernah diancam. Nah, pertanyaannya itu Kak, apa suka duka menjadi seorang penyiar selama 12 tahun itu Kak? Mungkin bisa diceritakan seperti itu Kak. Oke. Kalau apa ya? Selamat datang di Man Alor Podcast. Podcastnya inovatif, inspiratif, dan edukatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Madrasah, kembali lagi dalam program Man Alor Podcast. Podcastnya inovatif, edukatif, dan inspiratif. Nah Sobat Madrasah sekalian, dalam Man Alor Podcast episode ke-12 kali ini kita kedatangan bintang tamu, seorang narasumber yang sangat-sangat luar biasa. Dan saya rasa teman-teman Man Alor Podcast, apalagi orang alor pada umumnya, itu tidak asing dengan narasumber kita kali ini. Karena beliau ini adalah seorang ahli di bidang broadcasting atau seorang ahli di bidang penyiaran. Dan tentu kalau bagi masyarakat Kabupaten Alor secara khususnya, itu tidak asing dengan narasumber kali ini. Karena dia adalah seorang penyiar di Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Alor. Langsung saja kita sapa narasumber kita yang sangat istimewa, sangat luar biasa pada segmen Man Alor Podcast episode 12 kali ini. Langsung saja kita sambut narasumber kita, Kak Tresa Manehat SIP. Halo Kak Tresa. Halo sahabat madrasah, halo juga Kak. Selamat datang di Man Alor Podcast. Siap, terima kasih yang pastinya sahabat madrasah, buat kakak juga buat tim yang sudah mengundang saya ke podcast Man Alor. Terima kasih. Siap. Jadi itu ya Sobat Madrasah sekalian dimanapun kalian berada. Jadi narasumber kita pada podcast episode 12 kali ini adalah Kak Tresa Manehat, seorang presenter penyiar di Radio Republik Indonesia yang sudah melalang buana dari Atambua kembali ke Alor, Atambua, bahkan hampir sekeliling seluruh RRI yang ada di NTT lah, kira-kira gitu. Jadi dalam segmen kali ini kita akan mungkin banyak berbicara bagaimana soal tips dan trik menjadi seorang penyiar atau menjadi seorang broadcaster. Karena kita hidup di zaman teknologi yang kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan itu harus terpublikasi atau orang harus tahu, dan salah satu medianya adalah lewat dunia penyiaran. Nah kebetulan dalam episode kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat-sangat luar biasa yang sudah ahli di bidangnya karena sudah melalang buana tadi. Saya ingin langsung saja kita bertanya ke Kak Tresa Manehat. Tapi sebelum masuk saya ingin bilang dulu bahwa Kak Tresa ini adalah seorang mahasiswa alumni Universitas Timor di Timur Tengah Utara atau KEVA. Dia ini ternyata lulusan sarjana ilmu pemerintahan. Tapi menariknya adalah seorang ilmu pemerintahan masuk di dunia broadcaster atau penyiaran. Tentu kan ini menjadi sesuatu yang menarik kan. Nah mungkin itu langsung kita masuk bincang sehingga bagaimana seorang sarjana ilmu pemerintahan menjadi seorang penyiar. Dan tentunya kalian penasaran seperti apa kisah hidupnya. Mari kita bahas dalam segmen kali ini. Kita masuk nih Kak Tresa. Oke. Ya seperti yang saya bilang tadi ya, bagaimana sehingga Kak Tresa itu yang awalnya adalah lulusan sarjana ilmu pemerintahan di Unimor, kemudian setelah itu masuk bekerja di dunia broadcasting atau penyiaran. Harusnya kan seorang Kak Tresa ini kan harus kerja di dunia pemerintahan lah, menjadi seorang arsiparis atau apapun bidang-bidang di dunia pemerintahan, kan harusnya seperti itu ya. Tapi bagaimana kok bisa Kak Tresa langsung masuk ke dunia penyiaran? Apakah memang selama menjadi mahasiswa sudah tertarik atau seperti apa? Ini kan orang perlu tahu lah bagaimana sepak terjang perjalanan Kak Tresa yang sudah selalu sangat-sangat mengudara bagi masyarakat Kabupaten Alor. Mungkin bisa diceritakan Kak Tresa. Oke, baik. Sahabat madrasah yang saya sayangi ya, kalau tadi sudah kenal pasti sudah disayang ya. Juga buat kakak, terima kasih buat pertanyaannya. Itulah
yang pastinya saya sangat bersyukur. Pasti semua orang ketika ditanya seperti itu ya, latar belakang pendidikan kamu seperti ini, tapi kenapa harus bisa jadi seperti ini? Itulah rahasia Tuhan ya bagi setiap orang gitu. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita ke depannya, tetapi tentu ada proses, walaupun kadang kita tidak sadari, oh ternyata saya pada akhirnya kok bisa sampai di titik ini, bisa jadi seorang penyiar seperti itu. Dan itu juga jadi pertanyaan buat saya. Tapi ya, saya juga pernah bertanya seperti itu dan terjawab bahwa tidak pernah saya inginkan untuk menjadi seorang penyiar. Bahkan dari SD, SMP, SMA sampai selesai kuliah pun saya belum pernah mengenal sama sekali tentang dunia penyiaran, apalagi menjadi seorang penyiar. Ya, dengar radio sih, biasa kan kita dengar radio gitu Kak. Aduh, bagus ya dengar, tapi cuman seperti itu. Hanya memang kalau papa saya itu orang yang selalu mendengarkan RRI sejak dahulu kala begitu ya, karena memang satu-satunya media informasi itu dulu lewat radio ya. Jadi saya teringat ketika masih SMP, SMA dan ketika kuliah, saya itu sering sekali membaca buku apapun itu, bacaan apapun itu dengan suara yang keluar yang keras-keras seperti itu. Dan itu mengingatkan saya ketika saya ada di dunia penyiaran, menjadi seorang penyiar. Oh ternyata saya lincah membaca karena waktu itu saya sering membaca dengan seperti ini begitu. Baru saya sadari, oh ternyata sesuatu yang kita lakukan itu tanpa kita sadari itulah yang akan menghantar kita kepada satu momen suatu saat nanti begitu. Jadi ya, karena kalau jadi seorang penyiar pasti kita membaca, kita menyampaikan, dan itu kita bisa ngos-ngosan juga. Apalagi kalau misalkan di RRI itu kita menyiarnya bukan 30 menit, bukan 1 jam juga. Bahkan kadang kalau sampai yang titik maksimal durasinya itu bisa sampai 7 jam kita menyiar. Bayangkan itu pasti kita gos-gosan gitu kan. Tapi hal inilah yang kemudian membuat saya nyaman. Oh bagus kok, saya suka membaca seperti itu, suka bicara. Tapi awal-awalnya juga kalau ceritanya sampai saya bisa ada di dunia penyiaran, selain memang itu rencana Tuhan buat saya, ya seperti tadi kakak bilang, harusnya saya ada di dunia pemerintahan. Ya memang cita-cita saya kalau dulu dari kecil itu ingin bekerja di kantor sosial sih, seperti itu. Oh, dinas sosial. Biar alasannya biar bisa terlibat dalam kegiatan bantuan sosial kemanusiaan, apalagi misalkan ada bencana yang terjadi atau kejadian yang terjadi yang membutuhkan pelayanan bantuan, itu saya ada di sana. Seperti itu, saya suka seperti itu. Tapi setelah wisuda di tahun 2008 itu saya juga punya niat lain sih sebenarnya, ingin sekolah menjadi seorang hamba Tuhan, sekolah teologi seperti itu. Dan saya ada di sebuah yayasan di mana kita dibentuk di sana untuk siap menjadi pelayan Tuhan. Dan di yayasan itu memang kebetulan selain ada panti asuhan, ada juga sekolah Alkitab seperti itu, ada juga yang namanya radio. Nah, disitulah saya dibentuk di awal. Tapi awal-awalnya itu saya memang tidak mau. Pemimpin saya sekaligus orang tua rohani saya itu mengajak, yuk Tresa, ayo kita siaran. Saya tidak mau, soalnya saya bayangkan kakak ya, kalau kita sendirian bicara sama mikrofon, aduh betapa susahnya. Saya itu sampai menangis, aduh tidak bisa. Masa saya harus omong sendiri, kayak minta maaf kayak orang gila begitu ngomong sendiri. Ya kalau kadang-kadang kita ada punya lawan bicara saja kadang-kadang tidak nyambung toh kan. Apalagi kalau bicara sendiri pasti kakak juga awal-awal ngalamin juga. Nah tapi di satu titik memang itulah ya, sesuatu yang Tuhan rencanakan bagi kita, walaupun kita tidak mengerti, tapi pada akhirnya kalau ketika kita respon, pasti kita akan bisa melewati dan kita akan menjadi seperti apa yang Tuhan mau begitu. Kalau bagi saya begitu. Jadi sudah saya masuk di sebuah acara yang awalnya hanya diberikan kesempatan kepada saya untuk bersaksi bagaimana perjalanan kehidupan saya, suka dukanya kehidupan saya, dan bagaimana ya pokoknya lah tentanglah kehidupan. Jadi saya berada di situ dan besok-besoknya luar biasa, akhirnya mau juga. Dan di situ dibentuk tidak sampai berapa lama begitu. Ketika itu tahun 2009 kalau tidak salah. Lulus kuliah 2009. Lulus kuliah 2009, setelah itu langsung masuk di dunia penyiaran seperti itu.
Iya, 2008 wisuda. 2008 wisuda. Setelah itu ada masih nganggur 1 tahun. 2009 baru langsung masuk di dunia penyiaran, dalam hal ini RRI begitu. Belum juga. Oh, belum. Masih ada proses yang panjang yang pastinya ya. Jadi masih ada sempat beberapa pengalaman kerja kecil itu ada kan, kita bingung juga kan, ini sudah habis, tidak sempat tes PNS juga waktu itu ya, tidak tertarik saja juga kemudian tertarik jadi PNS ya, Teresa. Tapi habis itu ya sudah ada beberapa pengalaman kerja yang saya ambil begitu, dan ya singkat ceritanya sampai 2009-2010 itu saya ada di dunia penyiaran di sebuah radio swasta di Timur Tengah Selatan. Di sana saya dibentuk walaupun tidak waktunya tidak begitu lama, tapi di sana saya mulai cinta dunia penyiaran. Seperti itu. Ya, kita bisa menyapa orang-orang yang jauh, mereka bisa kenal kita walaupun tidak bisa kita lihat, tapi bangga sekali kalau misalkan ketika kita siaran mereka dengar, lalu mereka juga menyebut nama kita, mereka sapa kita, kirim salam ya, halo. Sebelum kirim salam ke orang-orang yang ingin disapa, pasti otomatis nih sapa duluan penyiarnya pasti ya. Aduh, bersyukur sekali, bahagia sekali kita bisa kenal, dan saya punya sedikit kisah yang memang itu sangat saya syukuri, Kak. Maaf ini mungkin tidak masuk pertanyaan, tapi itulah sesuatu yang indah yang ada dalam proses bagaimana ketika saya sampai kepada dunia penyiaran yang lebih bawah lagi, RRI yang pastinya di sana, Kak, ketika kita menjadi penyiar, dan memang saya dari dulu itu siaran ya pakai suara asli, saya tidak mau buat-buat begitu. Tidak ada lip sync atau apapun, langsung. Memang pure suara asli. Saya mau karena tidak capek menurut saya, kalau kita buat-buat suara pasti akan capek. Capek luar biasa. Kerja 2 kali bahkan. Lebih baik apa adanya saja. Jadi saya di titik itu banyak orang yang memang hanya mendengarkan suara kita, tetapi di suatu ketika saya bisa bertemu dengan orang-orang yang mendengarkan saya itu, dan mau tahu, Kak, itu sahabat madrasah itu ya, Tuhan izinkan saya itu bertemu dengan orang-orang yang memang ya tidak seperti kita lah kondisi mereka, ya difabel kalau mau dibilang tuh, dan berbagai macam difabel, jenis difabelnya itu, dan sangat bersyukur sekali. Itu tiba-tiba kita berdiri di sebuah lapangan dan ini kayak Kak Teresa begitu. Iya saya langsung saya langsung peluk ya, kita langsung saling rangkul, saling berjabatan tangan, dan bersyukur sekali kalau kita bisa sampai Tuhan izinkan untuk bisa bertemu begitu, tidak hanya lewat udara begitu. Itu satu kebahagiaan, sedikit kisah yang memang sangat saya syukuri juga. Jadi sempat juga mau lanjut pendidikan S2 di Jakarta waktu itu di teologi, dan di situ juga sebenarnya ada radio, sempat sedikit juga punya pengalaman di situ, dan akhirnya dari 2008 setelah wisuda sampai 2012 entahlah, prosesnya juga panjang sih sebenarnya. Ketika RRI Atambua hadir tahun 2012 itu, saya ikut tes dan syukur saya lulus dan bekerja hingga hari ini. Oh, berarti begitu ya, Kak Teresa. Jadi yang saya tanggap ya, jadi Kak Teresa tuh memang sudah punya habits atau kebiasaan membaca tuh dari kecil, karena ayah juga suka membaca. Kemudian setelah itu kuliah ambil ilmu pemerintahan, tapi karena ya pasti orang yang punya kebiasaan membaca tuh kan dia ingin bagaimana membagikan pengetahuannya ya. Ada mungkin jalan Tuhan tadi ya buat Kak Teresa ini contohnya di RRI lah. Karena kan sebagaimana manusia pada umumnya, kita tuh boleh berencana, tapi yang punya kenyataan kan adalah tuh Tuhan. Seperti itu. Jadi mungkin karena Tuhan tahu Kak Teresa ini dia begini-begini, suka membaca, dan saya yakin dan percaya karena saya juga suka baca ya, Kak. Orang yang membaca tuh pasti nilai kemanusiaannya tinggi. Apalagi tadi Kak Teresa juga jelaskan, Kak Teresa tuh punya cita-cita mau kerja di Dinsos ya, dinas sosial kan. Sesuai dengan ijazahnya tadi SIP ya, tapi tadi ternyata kehendak atau kenyataan Tuhan mengarahkan Kak Teresa ke dunia penyiar yang bisa menyapa berbagai banyak orang, memberikan inspirasi seperti itu ya, Kak Teresa. Benar sekali. Nah, ini mungkin sangat-sangat luar biasa lah, karena kalau kita bicara ya perkembangan zaman hari ini ya, misal dulu tuh ada misal peribahasa lama, manusia mati meninggalkan gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama begitu. Tapi kalau misalnya di era teknologi hari ini, manusia mati meninggalkan nama,
gajah mati meninggalkan nama dan manusia mati meninggalkan jejak digital, kan gitu. Jadi di zaman yang sekarang kan maksudnya ya personal branding atau karakter orang bisa tahu kita tuh kan lewat media kan begitu kan. Orang boleh sehebat apapun selagi dia tidak misal menulis, dia tidak bikin satu karya yang dia publikasi lewat teknologi, ya dia tidak akan kenal. Itu kan jejak digital kita tuh. Nah ini mungkin saya ingin masuk ke fokus pembahasan kita soal dunia broadcasting atau dunia penyiaran yang ya ini adalah jejak digital yang kira-kira sampai kapanpun akan memberikan manfaat kepada banyak orang selagi internet masih ada, kan begitu. Nah, saya ingin bertanya ke Kak Tresa nih, selaku penyiar yang sudah sangat terkenal mengudara di ya negeri Seribu Moko, Kabupaten Alor ini, kira-kira apa tips atau trik yang mau Kak Tresa bagikan kepada ya masyarakat Alor pada umumnya lah. Apalagi misal keadaan sekarang kan misal RRI itu, mohon maaf ya Kak Tresa, itu Kak Tresa kan orang Tembuak kemudian datang menyiarkan di sini. Artinya kenapa tidak ada orang Alor? Nah itu yang mungkin bisa Kak Tresa bagi sehingga orang Alor tuh punya semangat atau motivasi untuk ya menjadi penyiar lah, untuk orang Alor pada khususnya dan ya masyarakat Indonesia pada umumnya, kira-kira begitu Kak, untuk mencintai dunia broadcasting penyiaran seperti ini Kak. Ya, memang kita sangat bersyukur ya. Kadang-kadang seperti tadi, kalau saya kembali lagi ke kerinduan saya setelah wisuda 2008 itu, saya ingin ada di dunia pelayanan, ingin melayani. Kalau orang melayani itu kan entahlah di agama apapun itu kan pasti dia ingin menyerukan sebuah kebaikan, menyerukan sebuah kebenaran begitu untuk setiap yang mengimani kebenaran itu. Dan ternyata Tuhan membawa saya lebih awal lagi, dan di media dalam hal ini bahwa setiap waktu kita tidak hanya misalkan serukan kebenaran yang mungkin agama kita yakini atau yang kita imani, tetapi hal-hal kebaikan. Salah satu contoh kecil misalkan, jangan lupa awali hari ini dengan bersyukur misalkan. Itu saja sudah sangat luar biasa. Jadi bagi saya bahwa ketika saya ada di dunia penyiaran sebagai seorang penyiar, itu adalah sebuah pelayanan, dan disitulah kebanggaan kita bahwa suara kita bisa menjangkau banyak orang. Satu suara berjuta telinga seperti itu. Satu suara berjuta telinga. Dan sebenarnya kalau menjadi seorang penyiar itu semua orang bisa kok Kak, bisa. Kan yang penting punya suara. Punya suara, tapi itu deh, semua orang bisa omong Kak Tresa, bisa banyak omong kayak Tresa kan omongnya lancar nih, tidak ada jeda, tidak ada putus-putus. Nah itu kan yang maksudnya kita pengen tahu. Apakah terlepas dari yang sudah disampaikan Kak Tresa tadi, misal wah itu karena kebiasaan membaca buku yang membentuk Kak Tresa bisa jago omong, tapi apa selain tips itu? Karena tadi misal Kak Tresa bilang syaratnya adalah bisa omong, tapi kan tidak semua orang bisa omong dan cari topik. Kadang kayak tadi ya, omong dengan orang kadang tidak nyambung, apalagi omong sendiri. Nah itu yang maksudnya coba bisa Kak Tresa jelaskan. Tapi kalau misalkan kalau seperti itu kan kita sudah dipermudahkan, karena kalau di LPP RRI kita sudah punya program acara yang jelas, otomatis tidak akan menyulitkan kita. Misalkan 1 jam ke depan kita ada di program wawasan perempuan misalkan, berarti sesuatu yang akan kita bahas selama 1 jam ke depan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan perempuan. Ya, jadi tidak ada yang sulit sih. Memang kalau kita di RRI itu dituntut untuk siaran disesuaikan dengan pola acara yang tersedia.